Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, di pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Al-Bayyinah. Nah, sekarang kita akan mempelajari hukum bacaan Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran itu ada hukumnya, ada tata caranya agar membaca Al-Quran itu benar, baik dan benar. Apa sih, adakah manfaat dari mempelajari Al-Quran? Banyak sekali anak-anak manfaat dari membaca Al-Quran. Di antaranya kita akan mendapat pahala, kita akan ditingkatkan derajatnya, kita akan dilindungi oleh Allah ketika di hari kiamat, dan banyak sekali. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, terlihat kan ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, dia membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar. Nah, dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar, kita akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dari yang membacanya biasa saja atau yang asal-asalan. Lalu kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Derajat kita akan lebih tinggi dari orang-orang yang membaca Al-Qurannya biasa saja atau tidak kurang benar. Lalu kita akan mendapatkan ketenangan hati. Kita akan mendapatkan ketenangan hati dalam membaca Al-Quran. Kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dalam membaca Al-Quran. Lalu kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, dan banyak lagi manfaat dari membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, apakah kalian tahu hukum bacaan waqaf dan wasol? Apakah ada yang tahu hukum bacaan waqaf dan wasol? Apakah ada yang sudah pendengar? Apa itu hukum waqaf? Apa itu hukum wasol? Pembacaan wasol. Nah, berikut adalah contoh waqaf. Kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Nah, terlihat kan ada waqaf tuh yang dilingkari merah, itu tanda waqaf. Tanda tersebut tapi lebih baik berhenti daripada lanjut gitu. Nah, apa sih hukum bacaan waqaf itu? Nah, waqaf secara bahasa berarti berhenti. Sedangkan secara ilmu tajwid atau secara istilah, waqaf mempunyai arti memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil napas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Ada juga yang memaknai waqaf dengan menghentikan bacaan sejenak, baik di akhir ayat maupun di pertengahan ayat. Waqaf memiliki banyak macam-macam. Ada 2 macam waqaf. Yang pertama, waqaf istidradi, yaitu
menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, baik karena kehabisan nafas, karena lupa, karena bersin, batuk, ataupun lain sebagainya. Yang kedua, ada wakaf ikhtiyari. Apa itu wakaf ikhtiyari? Wakaf ikhtiyari itu jika seorang membaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya sendiri karena dia paham atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Jadi wakaf ikhtiyari ini bagi orang-orang yang sudah paham tanda wakaf itu harus berhenti di mana, harus melanjutkan di mana gitu. Nah, wakaf ikhtiyari ini memiliki beberapa macam juga, terbagi beberapa macam juga. Yang pertama ada wakaf tam, yang kedua wakaf kafi, yang ketiga wakaf hasan, yang keempat wakaf kobi, yang kelima wakaf bayan, yang keenam wakaf jaiz, yang ketujuh wakaf salih, dan yang terakhir wakaf mafhum. Nah, wakaf memiliki banyak tanda-tanda. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda wakaf. Nah, yang pertama ada wakaf mutlak. Tanda wakafnya adalah to. Nah, wakaf mutlak itu yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca, ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim wala yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika nazzi kulla kafur. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua ada wakaf lazim, itu wajib berhenti. Nah, ini tandanya mim, wajib berhenti. Contohnya wa inna min syi'atihi la Ibrahim idza jaa rabbahu biqalbin salim. Lalu yang ketiga ada wakaf jaiz yang dilambangkan oleh jim. Wakaf ini boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika yaumul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Atau Dzalika yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Nah, lalu yang keempat ada wakaf faslul ula, tandanya soli. Wakaf ini lebih utama lanjut tanpa berhenti. Wakaf ini diutamakan lanjut, ya, tidak berhenti. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim wala yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin wala Bismillahirrahmanirrahim wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Nah, yang kelima ada wakaf mustahab. Contohnya ada fa. Wakaf ini lebih utama berhenti daripada tanda wakaf, jadi harus berhenti. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Lalu yang terakhir ada wakaf fu'ula, tandanya qofli. Wakaf ini berhenti lebih utama daripada lanjut, jadi diutamakan berhenti. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim ala syiratim mustaqim tanzilul azizir rahim.
Nah, yang kedua, hukum bacaan wasol. Pengertiannya, wasol secara bahasa berarti sambung menyambung atau terus. Sedangkan secara istilahnya yaitu meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda wakof yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil nafas. Ataupun dengan kata lain, menyambungkan ayat satu dengan ayat lainnya. Nah, cara membacanya ada dua cara. Yang pertama, cara membacanya disambung dengan harokat akhir huruf pada ayat pertama. Tetap dibaca apa adanya. Jika berharokat fathah, kasroh, ataupun domah. Contohnya seperti ini. Ayat awalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika diwasolkan maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ada juga cara yang kedua, yaitu ditambahkan nun dengan harokat kasroh jika di akhir kata ayat yang akan disambung, berharokat fathah, kasroh maupun domah tain. Contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jika diwasolkan maka dibaca seperti ini, Qul huwallahu ahad, Danillahus somad. Nah, setelah mempelajari hukum membaca Al-Quran wakuf dan wasol, coba carilah contoh dari Al-Quran di setiap tanda-tanda wakuf yang sesuai pelajaran yang sudah dipelajari tadi. Lalu carilah dua contoh wasol dari Al-Quran sesuai yang dipelajari tadi. Nah, setelah kita mencari contoh wakuf dan wasol di Al-Quran, dapat kita simpulkan bahwa wakuf merupakan atau wakuf berarti berhenti, atau secara istilahnya wakuf berarti memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Nah, wakuf terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama ada itirori dan itiari. Nah, itiari juga terbagi menjadi ke-8 bagian, yaitu diantaranya ada wakuf tam, kafi, jaiz, hasan, qobi, bayan, salih, dan fahkum. Nah, tanda wakuf yang ada di Al-Quran terdapat 13 tanda wakuf yang ada di Al-Quran. Nah, sedangkan wasol berarti kata sambung atau menyambungkan, sambung, menyambungkan, ataupun terus. Nah, sementara secara istilah yaitu menyambungkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Nah, mungkin apakah ada yang ditanyakan? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih.